Saya berbohong dengan anak saya. Saya bilang bapak kamu nggak ada, meninggal. Tapi kenyataannya masih hidup, cuman dia nggak bertanggung jawab sama sekali. Yang ada sengsara saya, sengsara, terus sengsara. Saya udah nipu kamu. Saya ini udah punya istri 2. Desi, wanita cantik, kelahiran tanggal 14, pernah memakai susuk mutiara, ditinggalkan suami dan keluarganya berantakan. Tidak hanya itu, Desi juga sempat depresi. Apakah ada karma baik yang akan menaungi hidup Desi? Atau karma buruk ini akan terus berlanjut? 14 di bulan 5 dan 1980. Wow, berantakan sekali. Saya melihat rumah tangganya 2 kali. Artinya yang saya lihat di sini adalah menjadi istri kedua. Dan ini adalah suami kamu yang sekarang adalah suami. Dia juga istri kedua dan suaminya 2 kali juga menikah. Kamu harus banyak balas budi orang-orang yang baik sama kamu. Di sini saya melihat angka 4 juga. Dan saya ada satu pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Apa jadinya kalau sekarang rumah tangganya berantakan? Yang sekarang. Ya, saya di sini akan bercerita ya, Kak. Dari awal saya gadis, saya pernah pacaran dengan suami orang. Tapi di situ saya nggak tahu kalau dia tuh suami orang. Setelah saya tuh ditipu, Kak, dari awal tuh ditipu sama dia. Saya tuh diajak ke rumah saudaranya pada suatu malam. Terus dia bilang, saya ingin dikenalin sama saudaranya. Ternyata saya dibawa ke hotel. Dari situ saya nggak mau. Saya bilang pulangkan saya. Saya nggak berani berbuat seperti ini karena saya takut dengan orang tua saya. Terus lelaki itu bilang nggak usah takut, saya tanggung jawab. Dari awal saya pacaran dia bilang belum punya istri. Tapi setelah lama pacaran terus dia udah nidurin saya sampai saya hamil anak pertama. Dia baru bilang, saya sebelumnya minta maaf, saya udah nipu kamu. Saya ini udah punya istri 2. Ya dari situ saya mau nggak mau saya nikah sama dia. Menjadi yang ketiga. Ya, betul. Istri ketiga. Betul, istri ketiga. Wow. Terus saya bilang, kok kamu jahat dan tega bohongin saya? Dia jawabnya apa? Kalau saya tidak berbohong, saya tidak mendapatkan kamu, katanya. Saya dari awal pernikahan, saya dari gadis itu menikah sama suami orang. Saya juga nggak tahu kenapa hukuman ini kok jatuhnya ke saya. Saya punya bapak saya itu, memang ibu saya itu istri ketiga juga. Entah sumpah apa dari istri pertama, mungkin dia punya ucapan yang buruk tentang ibu saya gitu. Sehingga kok balasannya itu ada ke saya gitu, Kak. Terus saya sama suami yang pertama, saya dapetin anak sampai anak 2. Saya nggak kuat deh rumah tangga, saya sengsara. Istri ketiga nggak dapetin apa-apa. Yang ada sengsara, saya sengsara, terus sengsara. Terus saya ninggalin dia. Sampai saya ninggalin dia, saya kerja di kafe. Diajak teman karena dia kasihan lihat saya jarang makan. Terus saya menderita banget lah pokoknya rumah tangga saya.
Terus saya kerja di kafe. Di situ saya sebenarnya bukan menikah 2 kali ya, cuman saya malu ya mengungkapinya ini. Saya sebelumnya minta maaf, saya 3 kali menikah. Terus yang pernikahan kedua kali saya bertemu dia itu tukang ojek, dia baik, tapi dia ringan tangan. Dia suka mukul, dia cemburu nggak beralasan. Akhirnya saya rumah tangga 4 tahun saya akhirin. Setelah saya akhirin rumah tangga saya menikah lagi dengan yang ketiga. Yang ketiga itu dia jujur sama saya, dia nggak punya anak. Dia ingin mencari istri dia ingin punya anak dengan saya katanya. Setelah itu kita punya komitmen berdua. Saya bilang oke, saya mau menikah sama kamu, tapi kamu harus adil. Awalnya pertama saya adil Kak, dianya adil. Tapi setelah kesini nggak ada. Yang ada saya malah dicuekin gitu aja sampai sekarang ini. Ya saya bertahan dalam rumah tangga itu gimana ya, saya mandang anak Kak. Saya kasihan sama anak saya. Mas, haruskah saya cerai dan menikah lagi dan mendapatkan suami lagi? Saya nggak mau seperti itu. Karena saya kasihan dengan anak-anak saya Kak. Anak yang pertama pun saya nggak bisa nafkahin dia. Suami yang pertama pun dia menyampakin saya begitu aja. Sampai tetangga saya itu kasihan sama saya, sampai anak saya diangkat sampai sekarang. Dia bertempat tinggal di Kemayoran. Sampai sebesar ini pun saya nggak tahu wajahnya seperti apa, saya nggak tahu. Jadi saya ingin menemui anak yang pertama itu. Saya malu karena nggak ada rasa tanggung jawab suami saya itu sama anak saya. Dua-duanya nggak ada sampai sekarang. Saya berbohong dengan anak saya. Saya bilang bapak kamu nggak ada, meninggal. Tapi kenyataannya masih hidup. Cuman dia nggak bertanggung jawab sama sekali. Saya melihat angka 4 juga di sini. Artinya adalah simbol akankah terjadi lagi dan lagi. Dan terkait dengan magic, adanya keinginan untuk mencari hal-hal spiritual memang ada. Tapi saya melihat tidak mempan dan tidak ada kekuatannya di badannya si ibu ini. Memang ada usaha, Robi. Betul. Niat ya? Iya, betul. Oh iya, ada niat. Betul. Pengen mencelakai ada niat. Enggak. Ya untuk ingin mencobalah mencari pendamping yang bukan suami orang. Tapi kenyataannya gagal dan gagal lagi. Supaya dia tuh, saya lihat di sini si ibu ini, supaya dia diminati banyak orang, disayang. Gimana sih supaya saya nggak gagal lagi, lalu pergi ke orang spiritual sedikit, namun tidak berhasil di sini. Ya betul. Kalau Roy lihat visionnya seorang indigo. Bisa pasti, dan harus dilakukan yang servisnya lebih ini lagi, terus udah gitu lebih aduhai lagi. Terus saya juga menambahkan dari sisi karma juga ya, menabung karma baik dan mengingat orang tua kamu tidak ada ya. Semenjak kelas 3 SD saya ingin menambahkan bahwa kamu melakukan banyak karma baik terhadap orang tua lain. Kalau ada orang tua ketemu di jalan ataupun berpapasan atau siapapun itu, kamu kasih makanan. Saya melihat kamu hobi makan di sini, ada banyak makanan yang kamu bawa, bekal-bekal dan seperti itu. Saya pikir berkah makanan ini dikasihkan kepada orang yang lebih tua, yang kekurangan akan menjadi baik. Itu saja dari saya.